teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 253 dan pada video e-learning ini kami akan menjelaskan mengenai sejarah dari Gedung Kesyahbandaran Tanjung Perak, Surabaya. Namun sebelum itu aku ingin memperkenalkan anggota kelompok 253, yaitu saya sendiri, Angelia, dan teman-teman saya ada Patricia, Astrid, dan Leonardo. Nah, kalian pasti udah nggak sabar kan buat dengerin gimana sih sejarah dari Gedung Kesyahbandaran ini. Kalau begitu, selamat nonton teman-teman. Gedung yang berada di sebelah saya ini merupakan Gedung Kesyahbandaran yang berada di Surabaya. Sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian semua kenapa sih alasan gedung ini dibangun. Gedung Kesyahbandaran Tanjung Perak, atau yang lebih tepatnya bernama Gedung Administrasi Pelabuhan atau ADPEL Tanjung Perak, berlokasi di Jalan Kalimas Baru, 194 Surabaya. Alasan Gedung Kesyahbandaran ini dibangun adalah untuk memantau keluar masuknya kapal dan juga keadministrasian pelabuhan. Dari sejak zaman dahulu berdiri, Gedung Kesyahbandaran dimanfaatkan untuk hal yang sama dan tidak pernah berubah fungsi utamanya. Selain itu, Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di berbagai bidang, yaitu angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Pelabuhan Tanjung Perak merupakan salah satu pintu gerbang Indonesia di kawasan bagian timur, karena peranannya yang sangat strategis menjadi pusat kolektor dan distributor barang ke kawasan timur Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jawa Timur pada khususnya. Pada tahun 1875, Insinyur W. D. Jones menyusun suatu rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Perak agar dapat memberikan kesempatan bagi kapal-kapal samudra untuk membongkar dan memuat secara langsung tanpa bantuan tongkang dan perahu. Akan tetapi, rencana ini kemudian ditolak karena biayanya yang sangat tinggi. Pada abad ke-20, Insinyur W. B. Van Goor membuat suatu rencana yang lebih realistik, yang menekankan suatu keharusan bagi kapal-kapal samudra untuk merapatkan kapalnya pada kader. Dua orang ahli didatangkan dari Belanda, yaitu Profesor Dr. J. Krauss dan G.J. de Jong, untuk memberikan suatu saran mengenai pelaksanaan rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Perak. Setelah tahun 1990, pembangunan pelabuhan Tanjung Perak dimulai dan dilaksanakan perluasan dermaga. Pada masa pengembangan ini, usaha-usaha pengembangan terus dilakukan oleh Pelabuhan Tanjung Perak, yang diarahkan pada perluasan dermaga, khususnya dermaga kontainer, perluasan dan penyempurnaan berbagai fasilitas yang ada, pengembangan daerah industri di kawasan pelabuhan, pembangunan terminal penumpang, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan modern. Menara Syahbandar dibangun sekitar tahun 1839, tetapi sebenarnya menara ini menempati bekas bastion bangunan yang pernah dibangun sekitar tahun 1645. Hingga saat ini kurang lebih menara ini sudah berusia 182 tahun atau sudah hampir 2 abad. Selain itu, Gedung Kesyahbandaran Tanjung Perak Surabaya ini juga memiliki tugas pertama mengawasi kelaikan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan. Kedua, mengatasi ketertiban lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran. Ketiga, mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan. Keempat, mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air. 5. Mengawasi kegiatan penundaan kapal. Keenam, mengawasi pemanduan. 7. Mengawasi bongkar muat bahan berbahaya, serta limbah bahan berbahaya dan beracun. 8. Mengawasi pengisian bahan bakar. 9. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang. 10. Mengawasi pengerukan dan reklamasi. 11. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan. 12. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan. Ke-13, memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan. Dan yang terakhir, mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim. Selain itu, Gedung Kesyahbandaran Tanjung Perak Surabaya juga menjadi saksi tumbuh dan berkembangnya perdagangan di Surabaya. Bangunan ini awal mulanya berfungsi sebagai menara pengawas sekaligus mercusuar penanda lokasi pelabuhan Tanjung Perak, dan juga pernah berperan dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia
yaitu sebagai markas perjuangan Serikat Pelayaran Indonesia. Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945, gedung ini juga pernah dipakai sebagai markas Serikat Pelayaran Indonesia. Serikat Pelayaran Indonesia berperan menghimpun para pelaut dan pekerja bangunan untuk ikut melakukan gerakan perlawanan bawah tanah, mengumpulkan informasi gerakan kapal dan pasukan musuh, mencuri senjata untuk diserahkan kepada pejuang, dan sabotase terhadap kepentingan musuh. Selanjutnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya menetapkan Gedung Kesyahbandaran serta Menara Pengawas sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Pada plakat cagar budaya yang ditempel di mulut anak tangga menuju lantai 2, menjelaskan status Gedung Kesyahbandaran Tanjung Perak sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Surabaya. Semenjak bangunan ini didirikan hingga sekarang, gedung ini memiliki fungsi yang sama, yaitu dalam kegiatan sehari-hari, bangunan peninggalan kolonial Belanda ini masih digunakan dalam kegiatan yang menyangkut aktivitas pelabuhan.